Aplaus kepada Bapak Heru Cahyotomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Heru Cahyotomo, tapi biasa dipanggil Heru Tomo. Saya dari Malang sini Pak, dekat aja. Terima kasih, saya sudah ditelepon Mas Jayadi Pak kemarin. Beliau telepon saya buru-buru gitu, kayaknya ada sesuatu yang penting gitu ya. Ternyata acara dadakan buat kami. Ya, perkenalkan, selamat datang di kota kami Bapak Ibu. Ngomong-ngomong ini Bapak Ibu, apa kabarnya ya? Sehat-sehat? Baik ya Pak ya. Tahes komes ya Pak ya, kalau orang Malang bilang. Ini kosong Pak yang sini Pak? Oh, ada yang belum datang. Saya izin lepas masker boleh Pak ya? Karena saya biasa bawakan 2 hari 1 malam Pak. Ya, jadi full package-nya itu 2 hari 1 malam. Jadi hari Sabtu biasanya jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian malamnya jam 7 sampai jam 9, terus minggunya jam 8 sampai jam 4 sore lagi. Tapi kemarin Mas Jayadi telepon saya, Mas saya waktunya nggak banyak gitu. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa Mas, kita bisa kompres jadi 1 hari, kita bisa kompres jadi 6 jam, kita bisa kompres lagi jadi 1 jam, saya bilang gitu. Cuman ya itu tadi Pak, pasti kedalaman materinya tidak akan sedalam kalau full package gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ngomong-ngomong, semuanya saya tulis di buku ini Pak. Jadi buku ini Reborn, ini saya tulis insya Allah tahun 2015 kalau saya nggak salah ingat Bapak Ibu. Ini isinya tentang semua apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa saya bilang Reborn? Karena begini Pak, jadi semua materi yang ada yang diajarkan guru-guru saya semuanya itu nempel di otak saya, tapi nggak ada bridgingnya, nggak ada sambungannya gitu Pak. Nah ketika anak saya dilahirkan, ternyata semuanya langsung connect jadi satu. Nanti akan saya ulas juga. Jadi apa yang akan saya ceritakan nanti semuanya ada di sini Bapak Ibu. Tapi ya itu tadi, mungkin kedalamannya akan nggak terlalu dalam lah karena waktunya cuma 1,5 jam gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung aja mulai supaya nggak lama-lama. Nggak bisa Mas David? Nggak bisa? Bisa? Udah dikonek kan itunya. Oke, langsung aja Pak sambil kita nunggu diperbaiki. Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu di ruangan ini yang ingin sedikit lebih sukses? 1 orang? Oh, maunya banyak. Oh, 2 orang. Maunya banyak Bu. Jadi pertanyaannya salah gitu ya. Siapa yang ingin banyak sukses kalau gitu? Banyak. 1, 2. Banyak. Oh, segitu ya.
Tapi ngomong-ngomong dari cara Bapak Ibu angkat tangan, saya sudah tahu siapa yang bakal sukses, siapa yang enggak. Wah. Yang nggak angkat tangan yang sukses. Bapak Ibu pasti pernah lihat dong orang sukses di lingkungan Bapak Ibu. Pernah lihat ya? Ada kan orang sukses di lingkungan kita, Pak? Kalau jalan kira-kira gimana, Pak? Kalau berjalan? Cepat. Oh iya pasti, Mas. Kalau loncatnya bareng-bareng pocongan itu ya. Cepat nggak, Pak? Kalau jalan mereka biasanya? Nggak lelet kan gitu ya? Nggak kelemar-kelemar kan gitu ya, Pak ya? Nah itu dia, Pak. Orang sukses itu punya yang namanya emosi. Apa, Pak? Emosi. Emosi itu singkatan dari E-nya itu adalah energi, musi atau motion adalah gerakan. Jadi orang sukses itu dia punya energi yang bergerak. Makanya saya bilang tadi, Pak, dari cara Bapak angkat tangan saya sudah tahu. Siapa yang sukses? Ada yang gitu, Pak? Ada yang gini, Pak? Iya. Tapi ngomong-ngomong gini, Pak, ngomong-ngomong gini. Bapak Ibu sukses atau tidak sukses? Penting nggak buat saya kira-kira? Enggak, ya Bu ya. Saya sukses penting nggak buat Bapak Ibu? Enggak juga. Tapi sukses Bapak Ibu penting nggak untuk Bapak Ibu? Sukses saya penting nggak untuk saya? Pasti, gitu. Jadi ngomong-ngomong Bapak Ibu nanti setelah pelatihan berubah menjadi lebih baik atau tidak berubah menjadi lebih baik, nggak penting buat saya sebetulnya. Paham maksud saya, Bu ya? Jangan salah tangkap maksud saya. Tapi banyak orang kadang-kadang kalau ikut pelatihan tuh, Pak, kalau ada sesuatu diomong pembicara tuh dia langsung nyenggol, liatin temennya. Kulo rungokno. Rungokno yuk. Iku rungokno kupingmu gitu. Artinya apa? Kadang-kadang kita ingin merubah orang lain, Bapak Ibu. Padahal sebetulnya yang harusnya dirubah kan diri kita sendiri, Bu. Nah, awal-awal pelatihan dulu saya juga mikirnya gitu, Bu. Kalau orang ikut pelatihan terus nggak berubah jadi lebih baik, itu otak saya mikir, kok nggak mau sih gitu. Terus muncul rasa tidak ikhlas dalam hati saya. Terus ketika saya balik ke agama, Tuhan bilang gini loh, tidak akan kuubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Di situ saya berpikir, Bu, lah Tuhan aja nggak mau repot-repot berubah, kok ngapain saya merubah? Tugas kita ternyata hanya sampaikan walaupun satu ayat, selesai. Setelah itu kita ikhlaskan. Apapun yang terjadi, semua di muka bumi tugas kita ya sampaikan walaupun satu ayat, setelah itu ikhlaskan. Jadi jangan ada emosinya, jangan ada nafsunya, istilahnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Udah bisa, Mas? Oke. Sekali lagi, siapa yang benar-benar kepingin sukses? Oh, sudah berubah angkat tangannya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu berubah tuh nggak berubah? Nggak penting buat saya gitu kan. Yang penting ya buat Bapak Ibu sendiri nantinya gitu. Insya Allah manfaatnya akan nafsi-nafsi. Semuanya akan diri kita sendiri-sendiri. Ngomong-ngomong sukses itu apa sih, Pak? Bu? Ini pertanyaannya klise ya, Pak, sebetulnya ya. Banyak orang, apa sih sukses gitu? Karena ada orang yang naik sepeda motor merasa sukses, ada orang yang naik Mercedes gitu merasa belum sukses, kan gitu ya. Karena ukurannya berbeda-beda, Pak. Jadi cepat aja, saya nggak akan lama-lama. Sukses kita itu pasti nggak sama. Bapak Ibu ini masing-masing suksesnya pasti nggak sama. Cita-citanya pasti nggak sama, kan gitu ya. Tapi kalau kita tarik mundur, paling nggak caranya atau basicnya atau fondasinya insya Allah harus sama untuk mencapainya. Yang paling penting itu, Pak, kalau mau sukses itu fondasinya. Buat saya yang paling penting itu adalah tidak menghalalkan semua cara, kan gitu ya, Bu ya. Ini kalau nggak salah 2 minggu lalu, Pak, saya ngajar di Hotel Mercure Surabaya. Pesertanya anggota DPR Sleman. Itu ketika saya sampaikan ini, mereka cuma bilang, ya kita tidak menghalalkan segala cara, tapi segala cara halal, Pak, dia bilang gitu. Orang politik itu dibolak-balik kalau ngomong gitu kan. Jadi saya skip aja langsung daripada kelamaan berdebat di situ ya. Oke, jadi sukses. Saya nggak tahu nanti Bapak Ibu pasti sudah rumuskan, apalagi tahun 2022 ini sebentar lagi Bapak Ibu. Tahun 2015 juga rasanya kan baru kemarin ya, Pak ya. Nggak lama kan gitu. Artinya tahun depan itu juga cepet banget. 5 tahun ke depan itu cepat sekali. Makanya ada ayat demi masa itu. Karena masa itu flies, terbang nggak terasa. Anak kita dulu rasanya baru saya bawa pulang dari rumah sakit, sekarang tiba-tiba udah naik motor sendiri gitu kan. Jadi nggak terasa gitu Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu tolong pikirkan sukses di tahun 2022 itu apa yang Bapak Ibu mau capai. Secara pribadi maupun secara profesional. Nah, hari ini kan Bapak Ibu raker untuk menentukan 2022 kan. Targetnya apa, goalsnya apa, pencapaiannya bagaimana. Nah sama, untuk diri pribadi kadang-kadang kita juga harus menentukan itu. Next Mas, oh nggak bisa lagi. Sukses. Ya. Harus kita ikhlaskan memang, Pak. Yang penting ikhtiarnya udah 100%, apapun hasilnya terserah Tuhan kan gitu. Oke, sekarang kita balik dulu, Pak, nasib.
Bapak Ibu ada yang ingin merubah nasib menjadi lebih baik tentunya? Ada? Oke, Bapak Ibu tolong perhatikan. Dibutuhkan waktu seumur hidup kita untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang seperti saat ini. Betul tidak? Dibutuhkan waktu seumur hidup kita untuk menjadikan kita menjadi pribadi seperti yang sekarang. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita ingin merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, berarti harus ada yang dirubah. Setuju Bapak Ibu? Karena jangan pernah mengharapkan perubahan terjadi kalau kita tidak melakukan perubahan. Contohnya Bapak Ibu masak Indomie gitu. Indomie gimana sih caranya masak Pak? Air, mie-nya direbus, dikasih bumbu, selesai. Kan gitu ya? Jangan pernah berharap rasanya berubah kalau kita tidak melakukan perubahan. Kalau misalnya kita tambahin kecap, berubah kira-kira? Berubah. Kalau kita tambahin telur, berubah. Tambahin cabai, berubah. Kan gitu. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Tapi ngomong-ngomong, yang namanya melakukan perubahan itu kadang-kadang nggak nyaman. Saya boleh diminta tolong dibantu tangannya Bapak Ibu begini? Sudah? Yang ada yang tangan kanannya di atas tangan kiri, jari-jarinya tangan kanan di atas tangan kiri, ada yang jari-jari tangan kirinya di atas tangan kanan. Betul? Nah sekarang tolong dibalik. Dirubah sekarang. Bukan, dirubah Pak. Kalau awalnya begini, Bapak rubah gini. Nah yang tadinya jari-jari kanan di atas, sekarang jari-jari kanan, jari-jari kiri yang di atas. Dibalik. Sudah? Tercipta kebiasaan baru, tercipta hal yang baru. Betul? Nyaman nggak Pak? Tidak nyaman. Nggak enak ya? Nggak enak ya Bapak Ibu? Itu dia. Kadang-kadang melakukan perubahan itu nggak nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu terus-teruskan, insya Allah nanti jadi nyaman juga gitu. Misalnya Bapak Ibu di Indonesia sekarang tiba-tiba dikirim belajar ke Amerika. Biasa nyupir di setir kanan, sampai Amerika setir kiri. Awalnya pasti nggak nyaman, betul nggak? Tapi ketika Bapak Ibu sudah di sana katakanlah 3 tahun, 4 tahun gitu, nyaman-nyaman aja gitu. Nah begitu juga dengan perubahan. So kalau kita mau merubah nasib, maka apa yang harus kita rubah sebetulnya? Itu yang kita harus tahu. Nasib ini ternyata Bapak Ibu dari nggak bisa lagi Mas David. Coba diklik aja nih Mas David. Ini kayaknya baterainya habis. Di situ aja deh standby diklik ya. Nasib itu dari karakter. Karakter dari kebiasaan. Kebiasaan dari perbuatan. Jadi nasib kita itu Pak ternyata dari karakter. Karakter itu dari kebiasaan. Kebiasaan dari kebisaan atau perbuatan. Ini menurut Robert Kiyosaki, menurut si Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits. Nah, karakter atau perbuatan itu dari, next Mas, pikiran dan perasaan. Sehingga kalau kita balik lagi, pikiran dan perasaan itu menjadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter jadi nasib. Gitu. Jadi kalau kita mau merubah nasib, cara paling mudah yang dirubah adalah ini, pikiran dan perasaan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah success is a mind game, sukses adalah permainan pikiran, betul. Tapi nggak cuma itu, perasaannya juga harus dimainkan sebetulnya Bapak Ibu. Jadi pikirannya dimainkan, perasaannya dimainkan juga. Dimainkan mau yang bagaimana? Sekarang kalau Bapak Ibu ingin nasibnya positif, tapi pikiran dan perasaannya negatif, kira-kira tercapai nggak? Nggak bisa. Sesimpel itu aja Pak. Menjaga pikiran kita untuk tetap positif. Di Facebook itu kan banyak tuh Pak, oh positive thinking dong. Gitu. Kalau ada orang keluh kesah, oh positive thinking. Semua orang udah jadi motivator aja. Nggak apa-apa sih, karena memang Indonesia butuh banyak motivator gitu Pak. Bagus aja gitu. Tapi ternyata nggak cuma pikiran, perasaan juga harus perasaannya harus, kalau bahasa gampangnya itu perasaannya harus ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas. Pikirkan, rasakan positif, feelingnya positif, nanti kemudian kita akan ikhlas. Dan itu saya temukan ketika bayi saya dilahirkan Bapak Ibu. Bayi itu ikhlas nggak kira-kira? Ikhlas. Positif thinking nggak dia? Positif. Makanya semuanya langsung saya tulis jadi buku Pak. Nanti saya akan ulas masing-masing. Next Mas. Nah sekarang kita kembali Pak. Nasib kita sesungguhnya sebagai manusia. Pak ngapunten namanya siapa Bapak? Rosanto dia nih. Pak Rosanto. Bapak ini kalau ditarik mundur, sweat gitu kan, jadi bayi kan Pak ya? Betul nggak? Malah nggak ada. Masa lahir tahu-tahu gede, kaget gue. Sopo gitu. Kalau ditarik mundur kan jadi bayi Pak, betul nggak? Tapi bayi itu manusia bukan Pak? Manusia. Dan Tuhan bilang manusia adalah khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin bukan? Pemimpin itu orang sukses bukan? Sukses. Tapi kenapa ketika hidup, ketika tambah usianya, ketika semakin dewasa, banyak yang merasa fail, banyak merasa menjadi orang gagal. Apa sih aku ini? Gitu kadang-kadang merendahkan dirinya sendiri.
Itu terjadi loh Pak. Banyak orang-orang seperti itu, berpikir seperti itu, akhirnya nasibnya jadi seperti itu. Padahal ketika dilahirkan pertama kali 250 juta sel sperma datengin 1 sel telur. Jadi bayi aja Pak, itu udah sukses sebetulnya. Betul tidak? Ketika dilahirkan jadi kita. Berarti kita ini kan orang menang. Sebetulnya kita khalifah. Tuhan bilang kita khalifah itu betul. Masalahnya ketika menjadi dewasa banyak yang merasa fail. Pertanyaannya, yang berubah siapa? Apakah Tuhan? Tidak akan kuubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang berubahnya. Ya dia lagi yang dirubah. Yang dirubah apanya Pak? Pasti yang dirubah pertama pikirannya kebanyakan negatif. Yang kedua perasaannya kebanyakan negatif. Pernah ketemu nggak temen sih kalau ketemu di sini sambat toh gitu. Kenapa? Terus kalau dia datang itu kita langsung kayak kehabisan energi gitu. Karena isinya ngeluh melulu gitu. Pernah ketemu orang-orang kayak begitu? Ada pasti orang-orang begitu. Nah sekarang untuk menjelaskan itu next Mas. Nih contohnya sebuah mesin mobil Bapak Ibu. Katakanlah ini mesin mobil Xenia gitu ya. Xenia itu dia punya ada 3 bearing yang berputar di situ, ada 3 laker Pak. Ada 3 laker yang berputar. Nah setiap laker dihubungkan dengan yang namanya timing belt. Bapak, timing belt ada umur pakainya nggak Pak? Ada. 100.000 kilometer kan gitu Bu ya. Itu kalau lancar putarannya Pak, ini lancar, insya Allah ini lancar, betul nggak Pak? Bayangin kalau ininya lancar, ini lancar, satu aja nggak lancar. Kira-kira timing beltnya berpotensi putus nggak Pak? Pasti, bisa lebih cepat dari umur pakainya, gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu, manusia ada umur pakainya nggak? Ada Pak. Rasulullah itu 63 tahun, ya kan? Tapi Rasulullah bilang gini Pak, umatku itu antara 60 sampai 70, sangat sedikit yang di atas 70. Berarti umur pakai manusia itu hanya kira-kira 60 sampai 70 tahun. Gitu, Pak. Tapi kalau lancar, Pak. Kalau ada satu aja yang nggak lancar. Ya kita nggak tahu umur ya Bapak Ibu ya. Tapi satu aja nggak lancar, pasti berpotensi untuk bisa cepat putus. Apa aja putranya? Next Mas. Nomor 1 adalah pikiran yang positif, kemudian tindakan kemudian perasaan yang positif. Nih Bapak Ibu, jadi kalau ini lancar semua, insya Allah umur pakai kita juga lancar, insya Allah. Allah kan menentukan semuanya, tapi paling enggak kita mengerti kalau ini lancar, insya Allah ininya lancar, kan begitu Pak analoginya. Ada orang nih Pak berpikir positif, saya bakal sukses nih. Pagi-pagi dia udah bangun Pak. Terus sudah gitu, selesai mandi, dia bilang sama istrinya, "Mah, aku berangkat kerja ya. Doain aku sukses." Wah, itu pikirannya udah positif dia, betul kan? Pagi-pagi udah bangun, matahari belum muncul, dia udah berangkat kerja. Positif dia, semangat banget gitu Pak. Tapi nggak sukses-sukses dia. Karena ternyata di kantor, ada orang kadang-kadang masih muda, tiba-tiba jabatannya melejit. Sus gitu, kayak orang disalib gitu. Terus dia bilang, siapa ini? Anak baru kemarin sore kok tiba-tiba kayak gini. Mestinya kan saya dong. Ada begitunya kadang-kadang. Hatinya tidak ikhlas. Ada yang gandol. Gitu Pak. Nah kalau itu gandol Pak, itu terjadi. Yang rugi siapa sebetulnya? Diri sendiri. Makanya saya bilang tadi Pak, hidup kita ini ternyata bukan tergantung orang lain, tergantung diri sendiri. Kita ditemukan dengan siapapun, ujian. Betul nggak Pak? Pasangan Bapak Ibu itu ujian bukan? Ujian. Anak Bapak Ibu ujian bukan? Ujian. Jabatan Bapak Ibu itu ujian bukan? Ujian. Tapi yang paling kita penting Pak, yang harus kita ingat, itu kalau waktu sekolah, mungkin Bapak Ibu di kampus kan juga gitu. Kalau lagi ada ujian, tulisannya apa? Harap tenang, ada ujian. Dilarang jiplak. Iya kan Pak, ada tulisan harap tenang, ada ujian. So Bapak Ibu kalau sedang diuji, cara paling gampang apa? Tenang. Tenang dulu, karena kalau kita emosi, kita panik, kita gitandapan, pasti ngambil keputusannya salah. Boleh buka buku. Nah, apalagi Pak sekarang? Boleh buka buku, boleh nanya lagi Pak kalau hidup. Betul nggak Pak? Ada contoh-contohnya. Nah, kadang-kadang semuanya sudah terjawab. Semua jawaban tuh ada di depan mata kita. Tapi kadang-kadang karena kita, itu tadi, manusia itu paling suka bikin rumit dirinya sendiri Pak. Manusia itu. Nah, makanya akhirnya, contohnya gini deh, kalau kita perlu sate, Bapak Ibu perlu apa? Perlu sate. Mau bikin sate Pak, perlu apa Pak? Arang, daging, tusuk sate, bumbu,
Apalagi? Kecap. Apalagi? Bawang. Kipas Pak. Oke, kipas. Apalagi Pak? Cabai. Korek apinya. Ini kalau saya teruskan udah jatuh ini mic-nya ini Bu. Orang yang ngipas kan gitu Pak ya. Bahkan nanti perlu ruko. Ya kan, padahal pertanyaannya Pak, bikin sate. Sate itu kan cuman tusuk, dikasih daging, namanya itu dia. Nah, karena manusia itu kompleks, dibikin rumit. Dibikin sulit. Kalau sudah sulit, kesulitan. Jadi semua kesulitan yang terjadi dalam hidup kita ya karena kita sendiri yang undang gitu Pak. Berawal dari cara berpikir. Makanya ada istilah, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah KISS, keep it simple and stupid, atau keep it simple and stupid, ya kata-katanya begitu. Segala sesuatu itu kita sederhanakan aja, jangan dibikin sulit. Masalahnya di Indonesia nih, kalau bisa sulit kenapa harus mudah kan gitu kadang-kadang. Itu terjadi di sini. Di Indonesia maksud saya. Nah, Bapak Ibu kembali ke sini. Jadi sebetulnya pikiran kita harus positif, tindakan kita harus positif, perasaan kita harus positif. Nanti kita akan main-main lagi. Next Mas, terus. Oh, Mbak ya yang ngoperate ya. Terus Mbak. Next, terus nggak apa-apa, terus aja karena waktunya nggak banyak. Next, terus next. Oke, stop. Ini pelatihannya cuma sebentar dan cepat sekali. Saya bisa minta dibantu siapa yang mau bacain? Oke. Siapa yang bisa baca? Semua bisa, Pak. Iya kan? Semua orang bisa. Masalahnya, Pak, dalam hidup ini bukan apa yang kita tahu yang penting. Apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu itu menjadi penting. Tahu aja tapi nggak melakukan, ya nggak jadi duit, Pak. Ilmu kalau nggak dijadikan ide nggak diwujudkan, nggak bisa jadi duit juga, kan gitu, Pak. Jadi bukan apa yang kita tahu yang penting, tapi apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Oke, siapa yang mau bacain? Nah, Ibu silakan dari situ aja. Saya tidak akan berpartisipasi untuk memihak kepada seseorang atau sesuatu. Saya juga tidak menyukainya karena itu akan membawa kita dalam argumentasi tanpa batas. Oke, thank you. Kadang-kadang kalau diminta jadi ketua RT nggak mau gitu. Siapa yang mau jadi ketua RT? Gak ada yang mau. Sikut-sikutan, kamu aja, kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus akhirnya orang yang paling pojok karena nggak ada yang disikut, mau nggak mau dia yang jadi RT, kan gitu kan. Paling terakhir soalnya Pak, udah disikutin semua, paling pojok deh. Ini Pak RT, Pak. Ini Pak RT. 2 periode. 10 tahun. Lah tiba-tiba Pak RT ini melakukan kesalahan. Kan gitu Pak. Namanya manusia kan bisa khilaf kan. Pak RT ini melakukan kesalahan yang menghujat Pak satu RT. Betul nggak? Itulah bangsa kita Pak. Disuruh nggak mau, tapi begitu ada yang mau, kalau salah dihujat. Gitu. Bangsa ini bukan bangsa yang, menurut saya bangsa kita ini bukan bangsa bodoh, bukan bangsa males. Kayaknya bangsa ini hanya bangsa yang kurang menghargai satu sama lain aja sebetulnya. Kalau kita saling menghargai, insya Allah Indonesia itu kuat kok. Ini ngomong-ngomong tadi temennya mau baca, dihargain yuk, kita kasih tepuk tangan nih biar rame. Soalnya kadang-kadang begitu ada yang mau loh, ngato, cari muka. Itu berawal dari pikiran positif, perasaan positif, perbuatannya jadi positif kan gitu ya. Nah itu yang kita harus perbaiki sebetulnya kalau kita mau lebih hebat lagi. Oke, saya tidak akan berpartisipasi untuk memihak pada seseorang atau sesuatu. Berarti pada siapa? Bukan seseorang atau sesuatu. Pada siapa? Kebenaran. Kebenaran itu Menurut siapa? ya, nah itu kita bahas nanti Pak. Itu kita bahas nanti. Oke, karena waktunya pendek kita persingkat aja ya. Saya tidak memihak pada seseorang atau pada sesuatu. Memihaknya pada siapa? Menurut saya sih kalau saya baca buku ini, kalau dijabarkan sama dia ternyata memihak pada Tuhan Bapak Ibu. Pada Tuhan. Karena kalau kita memihak pada sesuatu atau seseorang nih Pak. Ini kalau kita di kantor nih. Kalau kita di kantor, tiba-tiba kita ngantor gitu. Bos ada nggak? Ada. Aduh, males. Tapi kalau, bos ada? Bos nggak ada, tugas luar. Asik. Kan gitu Pak. Karena kita merasa tidak diawasi sama bosnya. Tapi Tuhan kita mengawasi kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Tidak luput satu detik pun.
Nah, kalau kita berpihak pada Tuhan, apapun kita lakukan niatnya lillahi ta'ala, insya Allah hidup kita juga akan berkah. Tapi banyak yang ketika kita berangkat kerja pun niatnya kadang-kadang sudah bukan lillahi ta'ala, Pak. Kenapa merah ya? Ada yang merah. Mujarab. Berangkat ngantor niatnya untuk cari uang, kebanyakan kan gitu Bapak Ibu, betul nggak? Mas kan kerja nih, untuk apa kerja? Banyak hal, Pak. Apa aja Pak contohnya? 1. Untuk beribadah. Oke, ibadahnya siapa? Dihargai ya Pak ya. Ini ngargainya serius apa ngenyek? Serius ya. Oke Mas, ibadah apalagi Mas? 2. Mencari kebahagiaan. Cari kebahagiaan. 3. 3. Belajar. Belajar. Supaya? Nah, Terserah, Pak. Belajar itu banyak hal. Oke, next. Apalagi? 4. Mencari pengalaman. Oke, terus. Saya sengaja uangnya tak terakhirin, Pak. Oh, uangnya terakhir, ya wes. Lu gak apa-apa? Ya, bercanda, Pak. Biar Iya. kayak Yuk, gitu, Pak. iya, saya senang bercanda soalnya. Gak 5. apa-apa. Untuk bersosialisasi. Sosialisasi. Terus? Kayaknya sebelum pelatihan udah ketemu saya Pak, udah dirumusin. Enggak, oke. Oke Mas, biar gak panjang-panjangnya. Nggak apa-apa, semuanya itu bener Pak, nggak ada yang salah. Semuanya bener. Cuman kalau kita berpikir lebih luas lagi gitu Pak. Pertanyaan sekarang gini, tadi untuk ibadah. Ibadah siapa? Ibadah saya. Terus kemudian untuk bahagia, kebahagiaannya siapa? Orang-orang dan saya. Terus untuk cari, apa lagi tadi? Uangnya terakhir Pak. Belajar. Belajar, untuk belajar. Supaya apa? Supaya pinter. Iya, bisa. Nah, yang siapa yang pinter? Saya dan orang-orang, Pak. Itu dia Pak. Jadi kalau kita luruskan niat, insya Allah semuanya jadi benar. Tapi niatnya diluruskan dulu gitu Pak. Karena banyak orang belajar, pergi keluar, itu bukan, ya non sewa ya, niatnya untuk cari uang kadang-kadang. Hari ini saya datang ke sini Pak. Saya ditelepon Mas Jayadi kemarin. Pak Heru, budgetnya cuma segini ya. Dalam hati saya, Mas, nawaitunya bukan berarti saya nggak butuh duit Pak. Enggak, saya nggak munafik itu. Tapi nawaitunya, nomor satunya adalah rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu kerja itu rahmatan lil alamin. Karena nggak mungkin Tuhan meletakkan Bapak di FE hanya untuk menemui FE. Hanya untuk menemui dunia. Nggak mungkin kan Bapak Ibu. Ada maknanya Bapak Ibu ditaruh di situ. Rahmatan lil alamin. Karena sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat buat orang lain. Buat sayanya itu belakangan. Buat orang lain dulu aja Pak. Terus banyak teman saya bilang gini, kalau kamu prinsipnya gitu, kamu dimanfaatkan nanti sama orang lain. Terus saya cuma bilang, daripada saya nggak bermanfaat. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau barang-barang nggak bermanfaat tempatnya di mana? Di gudang kan? Atau bahkan di tempat sampah? Gudang itu pengap, gelap, debu, kotor. Ya nggak? Tapi kalau barang-barang itu bermanfaat Pak, TV gitu misalnya bermanfaat, ditaruh di ruang tengah, dibersihkan, dihias, gitu kan kira-kira Bapak Ibu? Nah orang kalau bermanfaat insya Allah hidupnya juga begitu. Tapi kalau dia tidak bermanfaat, pasti dia masuk gudang. Nah kalau dia sudah merasa di gudang, apa yang harus dilakukan? Masuk OLX gitu. Cuci gudang. Ya, hijrah Pak kalau bahasa kita. Saya udah nggak manfaat di sini, berarti saya harus hijrah, cari tempat lain. Karena barang-barangnya sudah tidak bermanfaat di rumah kita, mungkin bermanfaat di rumah orang lain. Gitu kan Pak? Nah itu prinsipnya. Oke, jadi nomor 1, dasarnya lagi, fondasinya lagi, lakukan semuanya bukan karena uang. Karena terlalu kerdil kalau kita melakukan semuanya karena uang. Lakukan semuanya karena Tuhan. Insya Allah nanti Tuhan akan bagikan rezeki dari tempat yang tidak kau duga. Itu rumus. Masalahnya kita sering menduga. Duit itu kondi. Ada juga yang jawab, saya bekerja untuk hidup, gimana? Nah, kita bekerja untuk hidup. Sekarang gini Pak, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk, terus hidup untuk apa? Iya dong. Iya. Jadi kalau toh kita bekerja Pak, bekerja itu, ini tadi pagi saya baru dengar pengajian gini Pak.
Orang kalau pinter, rata-rata orang pinter, bukan rata-rata sih, tapi dia bilang gini, Ustadz itu. Tuhan itu bilang gini sama Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Ditanya Nabi itu, kamu tahu kenapa dia pinter tapi miskin? Tahu kamu kenapa dia bodoh tapi tak takdirkan kaya? Dia bilang gitu. Nggak tahu, kenapa? Supaya orang berpikir kalau dia kaya, itu bukan karena kepintarannya. Karena rezeki, kekayaan itu domain saya. Tuhan bilang gitu. Nah, banyak di antara kita yang merasa kadang-kadang kita sukses kita karena kerja kita. No, kita masuk ke surga aja nanti juga bukan karena ibadah kita, Bapak Ibu. Karena kasih sayangnya Allah. Murah banget Pak kalau misalnya masuk surga hanya dibayar sholat 5 waktu, sedekah, terus puasa Senin Kemis. Murah banget, betul nggak Pak? Setuju ya? Itu kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah, bukan karena ibadah kita. Kira-kira gitu Pak jawabannya. Ngapunten kalau salah. Oke, berarti dasarkan semuanya karena lillahi ta'ala Bapak Ibu. Apapun, ini Bapak Ibu mau raker kan gitu ya? Dasarkan lillahi ta'ala Pak. Dasarnya itu. Luruskan niatnya, ibadah. Insya Allah nanti semuanya jadi benar. Next Mbak. Declare. Ada yang mau baca? Gak ada yang mau? Oh Mas, monggo. Deklarasi, saya tidak memiliki apapun untuk saya tampakkan kecuali kepintaran dan kepribadian saya. Saya tidak memiliki apapun untuk saya tampakkan kecuali kepintaran dan kepribadian saya. Ini Bapak Ibu, ini juga penyakit kita nih. Kalau kita ke toko naik mobil sama ke toko jalan kaki itu, kadang-kadang yang dilayani sama tokonya yang mana duluan tuh? Mobil ya, itu. Padahal dia nggak tahu mobilnya ngutang juga kadang-kadang gitu ya, kreditnya belum lunas. Ini Bapak Ibu, menurut saya buku ini yang saya dapatkan dari ini, guru saya bilang gini, never impress people with things. Jangan pernah menyombongkan dirimu dengan harta bendamu, tapi sombongkan dirimu dengan, maksudnya sombongkan itu tampilkan keramatamanmu. Diajarkan Indonesia sebetulnya Bapak Ibu, betul nggak? Padahal dulu nih Bapak Ibu kita kemana-mana bawa HP, HP-nya harus gede gitu kan. Wah, pokoknya HP yang paling mahal gitu taruh sini dulu. Masih ingat Pak, zaman HP ditaruh sini tuh, HP mahal tuh Pak. Terus jalannya miring. Oh. HP komunikator. Ya dulu kayak foto itu Pak ya. Apalagi dulu S4 Siemens yang lama itu, gede itu buat ngelempar anjing, kain-kain pasti anjingnya itu. Gitu kan? Nah, jangan Pak, harta benda itu udah semuanya titipan, setuju Bapak Ibu? Jalarkan Bapak Ibu, itu feedbacknya balik ke kita juga. Apapun yang Bapak Ibu deklarkan, tiap hari Bapak Ibu nanem, makanya dia akan dipanen. Nggak tahu sekarang, nggak tahu besok, gitu ya. Apapun deh Bapak Ibu, cara jalan Bapak Ibu, cara bicara Bapak Ibu, cara pikir Bapak Ibu, cara rasa Bapak Ibu, itu declare semuanya. Dan dia akan jadi umpan balik, akan feedback. Oke? Waktunya nggak cukup, ini ada permainannya, tapi next, ayo Mas. Ayo Mbak. Nih, belajar. Buku-buku yang ditulis abad 21 bukan milik orang yang tidak bisa membaca atau menulis saja, tapi juga bukan milik mereka yang tidak bisa belajar, tidak mau belajar, dan mempelajarinya kembali. Ini juga gitu Pak. Buku itu ya, ada yang suka baca buku di sini? Oh, dosen. Loh iya, harus kan? Pertanyaannya saya suka apa enggak gitu. Suka sama harus kan nggak sama gitu ya. Ada yang terpaksa mau karena tugas misalnya gitu kan. Terpaksa baca. Terpaksa baca. Tapi ngomong gini, atau gini deh. Siapa yang suka nonton? Nah, nonton apa deh? YouTube kayak sekarang gitu kan. YouTube atau apa itu TV, YouTube Short atau TikTok. Oke. Padahal rumusnya Bapak Ibu, kalau kita mau sukses Tuhan itu bilangnya ikro. Ikro itu bukan tontonlah, bacalah gitu. Meskipun ternyata kita belajar dari semua media sekarang bisa ya, banyak sekali. Iya, zaman dulu nggak ada Bu. Tapi Allah pasti punya maksud ya, ya nggak Bu? Allah pasti punya maksud ngomongnya bukan tontonlah, ngomonglah bacalah. Karena ternyata Bapak Ibu menulis buku, ini Bapak Ibu pasti menulis semua kan ya, dosen-dosen pasti menulis juga ya. Menulis itu ternyata legasi, meninggalkan sesuatu. Kalau orang-orang dulu itu meninggalkan sesuatu itu keris. Empu siapa itu yang ditinggalkan keris Pak, ya kan? Pusaka, tombak atau apa gitu.
Nah terus bapak saya waktu itu bilang, ya kalau kita ini sekarang paling nggak buku, dia bilang gitu. Alhamdulillah bapak saya sampai meninggal bukunya satu aja nggak ditulis-tulis sama bapak saya, belum. Tapi kata-kata bapak saya itu motivasi saya menulis buku. Ada 3 buku yang saya sudah punya bapak ibu. Tapi harapan saya sih sebetulnya nggak bukan untuk yang lain-lain. Harapan saya hanya untuk semoga bermanfaat aja, cuman itu aja. Legasi. Jadi baca bapak ibu paling tidak. Baca, dan baca itu nggak harus sesuatu yang kita nggak ngerti. Karena gini pak, ternyata guru saya bilang gini, manusia itu kalau ilmunya di sini, rezekinya pasti di sini. Banyak diantara kita pengen naik gaji pak, pengen naik gaji, tapi nggak pernah menaikkan kualitas dirinya. Padahal kalau kita ganti HP yang lebih mahal, pasti speknya lebih tinggi dong, betul nggak? Nah, spek kita ini juga harus dinaikkan sebetulnya bapak ibu, supaya rezekinya ngikut. Kira-kira mungkin nggak manusia itu ilmunya di sini, rezekinya di sini? Bisa. Menang lotre, dapat warisan. Titipannya makin banyak tadi. Iya bisa pak. Semuanya titipan katanya tadi. Betul. Dan semuanya harus ada ilmunya. Karena bayangkan pak, betapa banyak orang yang duitnya udah di sini, ilmunya masih di sini, turun lagi. Banyak. Contohnya pak, uang di muka bumi, kalau dibagi kita, jumlah kita, semua kita ini, kita akan terima minimalnya 24 miliar. Masing-masing. Mau dipakai apa mas, 24 miliar? Banyak. Apa? Satu. Beribadah pak. Nah. Amal. Terus, amal. Mau beramal? Beramal ya? Amal ke siapa? Semua orang udah 24 miliar? Kan nggak ada di sini pak. Loh enggak, ini kan semua orang di dunia itu terima masing-masing 24 miliar. Dipakai amal, ya sudah, berapa mau dipakai amal? 25%. 25%, berarti masih ada 75%. 2,5% pak. Oh 2,5, berarti masih 97,5% masih ya? Berarti masih banyak dong, mau dipakai apa lagi? Lalu saya bingung. Tuh, bener kan Pak? Ujung-ujungnya bingung. Dan dalam waktu singkat, menurut buku yang saya baca ini Pak, kurang dari 2 tahun, posisi keuangan masing-masing orang akan kembali ke posisi semula lagi. Karena bingung. Ya, waktu itu ada pelatihan juga saya nanya gitu, jawabannya mungkin jengkel dia Pak. Tak bakar Pak duitnya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh berarti lebih cepat habisnya, saya bilang. Karena dibakar. Tapi itu tadi Pak sebetulnya, ilmunya. Nah kalau semua ada ilmunya, insya Allah bisa lebih mudah. Next. Trust. Nih, saya minta ini ada yang baca deh, Mas Jayadi deh. Pakai mic Mas, biar kenceng Mas. Kepercayaan. Pada saat tingkat kepercayaan sangat tinggi, kita berkomunikasi sangat mudah, cepat, tepat, dan menyenangkan. Kita masih melakukan kesalahan-kesalahan dan orang lain pun masih rancu menangkap maksud kita. Tapi ketika tingkat kepercayaan itu sangat rendah, komunikasi akan membosankan, melelahkan, tidak efektif, dan sangat menyulitkan. Thank you Mas. Nggak ditepukin tangan nggak apa-apa ya Mas ya? Biasa ya. Harapan saya itu ikut pelatihan saya itu keluar dari pelatihan saya itu nggak ngerti apa-apa, yang penting menghargai orang lain lebih banyak, itu aja saya udah seneng sebetulnya Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu menghargai orang lain, Bapak Ibu bertepuk tangan. Ketika bertepuk tangan, di sini ada junjung saraf kan. Kalau junjung saraf ini dirangsang, maka kita sehat. Betul tidak? Artinya ketika memberi penghargaan orang lain, sebetulnya kita sedang menyehatkan diri kita. Tapi ketika kita sedang mengkritik, menyalahkan, gerundel, semuanya gitu itu, sebetulnya kita juga sedang membuat diri kita jadi sakit. Oke. Ketika tingkat kepercayaan sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu satu tim, saya tahu, ya kan? Harus ada kepercayaan yang sangat tinggi di ruangan ini supaya raker ini berhasil. Kalau nggak ada kepercayaan, pasti nggak berhasil, Pak. Suami istri itu akan utuh keluarganya kalau trust-nya tinggi. Betul nggak Pak? Tapi kalau trust-nya sudah terganggu, komunikasinya pasti nggak nyaman. Begitu juga dengan kita di dunia pekerjaan. Itu juga sudah rumus. Nah kalau sudah dipercaya Bapak Ibu, jangan berkhianat. Itu juga rumus. Karena kehilangan terbesar di muka bumi bukan kehilangan harta benda, tapi kehilangan kepercayaan. Apalagi zaman sekarang Pak. Semuanya sudah pegang HP. Di HP saya itu ada berapa banyak grup HRD. Balikpapan, Malang, Surabaya, itu ada grup-grup HRD macam-macam di situ Pak. Kalau kita bikin, misalnya saya kerja di Surabaya, kemudian saya bikin jelek aja Pak, itu udah nyebar kemana-mana, betul nggak? Sulit buat saya untuk cari kerja lagi. So, kalau sudah dipercaya, jangan berkhianat. Masalahnya pengkhianatan terbesar biasanya terjadinya di pernikahan Bapak Ibu.
Ini hati-hati nih kan, pada jauh dari pasangan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tapi biasanya gitu. Kemana? Luar kota. Asik, kesempatan. Next Mas, kepanjangan kalau dibahas, sensitif. Next, value. Nah ini Mas Anu baca dong Mas. Non saya bacain Mas. Ini tadi ada hubungannya dengan yang Mas bilang. Bismillah. Nilai. Setiap kita memiliki banyak peta dalam otak kita yang bisa dibagi menjadi dua bagian utama. Peta tentang sesuatu apa adanya atau kenyataan, dan peta tentang bagaimana kenyataan itu seharusnya atau nilai-nilai. Oke. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Itu dong. Itu baru. Good, thank you. Mas, boleh pinjam kacamata ya sebentar? Tolong dipakai. Pakai. Sakit. Keren ya? Ganteng ya Bapak Ibu ya? Sakit Pak. Ganteng tapi. Pakai aja Mas. Tuh. Keren. Ya, bagus ya? Dipakai ya Mas? Oh jangan Loh, Pak. mahal loh itu. Mahal itu. Enak loh dipakai mestinya. Iya mahal tapi nggak sesuai dengan kita. Nggak cocok. Nggak cocok. Nggak enak. Iya. Nggak enak, coba. Nggak enak ya? Coba Mas. Enak. Loh, enak loh. Sih, Bapak Ibu? Setiap kita punya dua peta nilai. Segala sesuatu yang benar buat kita belum tentu benar buat orang lain. Benar buat kita belum tentu benar buat orang lain. Benar buat orang lain belum tentu benar buat kita. So, jangan pernah memaksakan kehendak. Karena ukuran kita nggak sama. Nggak bisa. Masalahnya paling sering terjadi juga kita maksain kehendak kita sama anak-anak, Pak. Saya dulu pengen jadi pilot, Pak. Nggak kesampean. Anak saya bilang mulai kecil, Mas jadi pilot ya. Keren pilot, Mas jadi pilot. Saya bilang gitu. Karena saya pengen anak saya jadi pilot. Itu cita-cita saya. Anak saya sih ya aja waktu kecil. Sekarang dia udah SMA, dia nggak mau Pak aku jadi pilot gitu. Terus saya bilang, oh ya nggak apa-apa, nggak mau. Gitu. Karena ukurannya nggak sama, Bapak Ibu. Ada dua peta nilai dalam otak kita. Bagaimana menurut kita dan bagaimana kenyataannya. Ya, yang paling penting itu sebetulnya bukan kata kita, bukan kata saya, kata Anda, bukan. Yang penting itu kata Tuhan bagaimana. Karena kalau kata kita bisa rekayasa, kita bisa cari pembenaran. Tapi kalau kata Tuhan, nggak bisa. Garam itu rasanya, kita semua akan mengakui kebenarannya kan? Next, Mas David. Ini ada cerita tentang kapal perang, Pak. Kapal ini berlayar, USS Missouri, armada ke-7 United States Amerika. Dia berlayar mengarungi samudra. Setelah berlayar 36 jam, sang kapten kelelahan dan dia memutuskan masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat. Lagi dia beristirahat, tiba-tiba diketok, Pak. Dibuka. Ada apa? Cap, di depan kita ada seberkas sinar, lurus dengan haluan perahu kita, Cap. Ya suruh pindah dong. Itu masalahnya, Cap. Dia nggak mau kita suruh pindah. Kaptennya bilang, oke saya naik. Dilihat Pak, ternyata benar dan jaraknya itu semakin mendekat. Kalau nggak segera suruh pindah, tabrakan pasti. Kaptennya bilang, kasih tahu nih, kita kapal perang. Suruh dia geser. Dikirim sinyalnya Pak. Perahu Anda menghalangi haluan perahu kami. Bergeser 20 derajat ke kanan sekarang. Dari sana dijawab, Anda sendiri yang harus geser 20 derajat ke kanan sekarang. Sang kapten mulai marah. Selamat datang Pak. Sang kapten mulai marah Pak. Kemudian kapten bilang, kasih tahu dia ini kapten yang bicara. Dikirim lagi sinyalnya. Di sini kapten Hazen Blowers ke-16. Bergeser 20 derajat. Ini perintah. Dari sana dijawab Pak. Di sini pelaut Carl Jones ketiga. Anda sendiri yang harus bergeser. Ini perintah. Bilang gitu. Wih, si kapten semakin naik darah Pak. Kasih tahu dia ini kapal perang. Dikirim sinyalnya. Ini kapal perang. Anda geser. Kalau Anda gak geser kita tembak. Bilang gitu. Dari sana nggak ada jawaban Pak. 1 detik nggak ada jawaban, 2 detik nggak ada jawaban. Tiba-tiba dari sana ada jawaban. Next Mas. Di sini mercusuar. Bapak Ibu mercusuar nggak bisa geser, betul nggak? Kalau nggak kapal itu yang geser, kapal itu sendiri yang akan hancur. Itulah mercusuar Bapak Ibu. Itulah hukum alam. Hukum alam nggak bisa geser Pak. Kalau nggak kita sendiri yang menyesuaikan dengan hukum alam, kita sendiri yang akan hancur. Kita sendiri yang akan hancur. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, garam itu rasanya
Asin. Itulah hukum alam. Ini kalau saya lepaskan di sini jatuh nggak Pak? Di sini? Kalau besok? Kalau tahun depan? Dimanapun, kapanpun hukum itu berlaku. Itu yang namanya hukum alam Bapak Ibu. Semua orang mengakui kebenarannya. Korupsi, baik atau buruk? Korupsi baik atau buruk? Nggak apa-apa. Masing-masing orang bisa punya nilai masing-masing. Iya kan? Nggak apa-apa. Seperti kemarin saya ngajar di departemen apa? Di DPR kemarin Pak. Ada juga yang bilang begitu. Nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tolong perhatikan. Sudah berapa banyak pelaku korupsi yang sekarang nabrak karang? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Karena nggak bisa direkayasa. Contoh ini kita rekayasa ya. Ini kita kasih supaya nggak jatuh. Kita kasih drone bisa nggak? Kita kasih baling-baling gitu Pak? Bisa terbang ya? Tapi kalau habis masanya jatuh. Cepat atau lambat? Nggak peduli siapa kita. Mas, sebenarnya kan ganteng nih ceritanya. Ya. Alhamdulillah. Saya lagi Pak. Iya, paling deket ya. Nanti ke situ ya Mas. Ganteng ya? Iya Pak. Tolong ini kita di lantai 2 ya. Coba naik ke lantai paling atas. Terus Anda loncat. Buat apa Pak? Jatuh nggak? Oh, Jatuh nggak kira-kira? ya jatuh Pak. Loh, padahal ganteng loh. Kok jatuh? Nggak peduli ganteng, nggak peduli jelek. Nggak peduli pinter, nggak peduli, semua berlaku. Itu yang namanya hukum alam Bapak Ibu. Siap. Kalau kita tidak menyelaraskan apa yang ada dalam peta nilai otak kita dengan hukum alam, cepat atau lambat nabrak karang. Masih banyak orang yang juga bilang bahwa minum minuman keras itu enak. Kemudian bisa direkayasa dengan dikatakan bahwa minum minuman keras itu bisa jadi obat Pak. Direkayasa dengan segala macam, dia bilang rekayasanya. Dibenarkan dengan cara berpikirnya dia. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi Tuhan punya hukum alam. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau masih ada tatanan nilai di otak kita yang bilang bahwa kalau saya nggak korupsi, saya nggak bisa kaya, tolong segera luruskan dengan hukum alam. Karena cepat atau lambat, semua pelakunya akan nabrak karang. Yang hancur diri-dirinya sendiri juga, bukan orang lain. Itu rumus juga. Next Mas David. Oke, next. Waktunya tinggal 45 menit. Next Mas. Oke, sekarang ini Pak. Manusia sama Tuhan dikasih otak, dikasih hati. Setuju? Ada otak, ada hati. Dan cuma manusia yang punya akal pikiran. Ada makhluk yang cuma dikasih nafsu. Ada nggak? Apa itu? Binatang. Akal pikiran. Ada yang selalu benar. Maksudnya itu nggak punya nafsu juga. Malaikat. Tuh. Kita ini makhluk paling sempurna. Jadi ada semuanya Bapak Ibu. Nah Tuhan kira-kira berinya gitu. Ada yang namanya alam sadar, ada yang namanya alam bawah sadar. Menurut Bapak Ibu, alam sadar sama alam bawah sadar mana yang lebih hebat? Bawah sadar. Karena kita nggak mungkin bisa loncat tembok 3 meter kalau kita secara sadar, aku mau loncatin itu. Mungkin nggak bisa. Tapi kalau kita dikejar anjing, mungkin kita bisa loncatin itu Pak. Betul tidak? Nah itulah yang alam bawah sadar kita yang bekerja. The power of kepepet. Jadi orang itu kalau kepepet, keluar potensinya. Nah potensi kita semua teman-teman, kita semua ini potensinya bukan di otak ternyata. Potensinya ada di hati. 88% kekuatan manusia itu ada di hati. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah waktu diangkat menjadi nabi, yang dicuci hatinya, bukan otaknya. Masalahnya banyak di antara kita yang sekarang ini lebih banyak menggunakan otak daripada pakai hati. Padahal Agim bilang apa? Jagalah. Ada lagunya kan? Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Lentera hidup ini. Hati lenteranya Pak, bukan otak. Hati itu data empiriknya bilang 88%. Otak 12%. Nah, antara otak dan di hati itu dibatasi dengan namanya reticular activating system. Apa Bu? Reticular activating system, RAS, betul. Maka ada orangnya sistem, itu juga ada Pak. Reticular activating system. Nah Bapak Ibu, reticular activating system itu akan tertutup rapat kalau kita menggunakan otak. Apalagi pakai otak kiri. Ada otak kiri, ada otak kanan. Bapak Ibu pernah dengar itu juga kan pasti. Nah kalau pakai otak kiri, itu reticular activatingnya tertutup rapat. Nah jadi kalau Bapak kerja, berpikir, meeting, segala macam, kadang-kadang selesai meeting, capek tidak? Lemes nggak Pak? Lebih capek daripada kerja fisik, betul?
Kenapa? Karena tegangannya paling tinggi, Pak. 14 Hz tegangannya. Nah, gelombang otaknya alfa. Itu bisa turun lagi, Pak. Nah, kita lagi meeting kayak gini, tiba-tiba ada suara biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disuruh apa, Pak? Nah, itu Anda disuruh geser ke otak kanan. Ketika geser ke otak kanan, reticular activity-nya terbuka, hatinya aktif, bergerak. Cara untuk menurunkan gelombang otak, Bapak Ibu, kalau di semua tempat ibadah pasti ada air, betul nggak Pak? Kalau Muslim, wudu. Ketika Bapak Ibu wudu, tekanannya tuh, gelombangnya turun. Itu pasti. Makanya kita dikasih AC supaya nyaman, supaya nggak tegang, supaya gelombangnya turun. Karena ketika gelombangnya turun, rasnya terbuka, hatinya aktif. Makanya habis sholat kadang-kadang rasanya kan enteng gitu ya, betul nggak Pak? Coba dilatih. Habis sholat, terus Bapak Ibu kepingin ngopi gitu misalnya, coba tarik kopinya Pak. Itu secara sadar Bapak Ibu bisa lakukan. Habis sholat terus gitu kan, udah hatinya udah nyaman, udah tenang, itu hatinya pemancarnya udah aktif. Kopi, 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 gitu aja Pak. Ya bukan tiba-tiba ada kopi terbang datang sama Bapak ceret gitu ya, enggak gitu loh. Tapi tiba-tiba mungkin ada temen nepuk pundaknya, ngopi yuk gitu. Itu karena kita tarik. Bulan. Sampai ngimpi ya. Bisa Pak itu, apapun bisa ditarik karena semuanya energi. Semua yang ada di muka bumi ini energi Bapak Ibu. Coba tangannya begini. Tangannya gini. Yuk. Ini ya. Jangan usah nempel ya, rasakan Bapak Ibu. Tolong diputar. Diputar ini. Putar. Apa yang terasa di telapak tangan Bapak Ibu? Yang sini. Terasa nggak kayak ada getaran bergerak gitu? Ya. Terasa? Padahal jauh loh. Coba. Kalau nggak terasa mungkin kurang sensitif kali ya. Itulah energi Pak. Karena semua yang ada di muka bumi ini energi. Bisa Bapak Ibu tarik. Hukum kekekalan energi itu Pak. Nih ya. Ini kalau segala sesuatu yang kita dorong ke sana, ini kalau saya dorong ke sana, pasti ada energi yang sama ke arah sebaliknya, betul nggak? Ini kalau saya dorong ke sana, kalau saya lepaskan balik dia, karena ada energi yang sama. Itu hukum kekekalan energi. Berarti semua yang ada di muka bumi ini energi. Kalau nggak percaya gini, Bapak Ibu kan ada rumah nih di Surabaya ya. Coba besok rumahnya kosongin, Bapak Ibu pindah, kosongin rumahnya. Nanti rumah kosong itu ada yang ngisi nggak kira-kira? Apa Bu? Yang halus-halus. Iya. Energi bukan itu? Energi. Iya, pasti diisi. Artinya apa? Kalau tidak secara sadar kita isi dengan hal yang baik, hal yang buruk masuk. Bapak Ibu pengen duitnya nambah? Pengen? Kosongin dompetnya. Loh iya bener. Tuh kan? Kalau masih pakai otak pasti begitu. Tapi kalau pakai hati, enggak. Karena Tuhan bilang kalau Anda sedekah 1 diganti 700. Dan itu nggak bisa pakai otak, Pak. Masalahnya kita pakai otak. Makanya dihitung. Nih sekarang perhatikan. Tidak akan kuuji hambaku melebihi batas kemampuannya. Kemampuan manusia 100% kan, Pak? Tidak akan kita diuji lebih dari 100% berarti. Kemampuan manusia itu 100%. Komponennya adalah 12% alam sadar, 88% alam bawah sadar. Let's say sekarang kita dikasih ujian, dari 100% tadi yang kita dikasih Tuhan tadi, 50% ujian, 50% anugerah. Gitu ya. Berarti ujiannya 50%. Coba selesaikan pakai otak yang cuma 12%, Pak. Stres nggak kira-kira? Gak nutut, pusing pasti. Coba sekarang ujiannya 50%, diselesaikan pakai hati. 88%. Sosok. Benar nggak, Pak? Enteng hidupnya. Nih, Bapak Ibu semua punya masalah kan? Halo? Masalah itu kayak botol ini diisi air, Pak. Terus ada kotoran. Kotoran itu ada yang melayang, ada yang ngendap, ada yang ngambang. Betul ya? Gimana cara bersihinnya kira-kira? Isi terus. Diisi terus sampai tumpah gitu ya. Tapi kalau isinya kotor juga, tetap aja kotor-kotor juga. Kalau nggak diisi bersih, gitu kan? Dibuang. Terus nggak ada airnya dong. Nah, itu dia. Sekarang pertanyaannya gimana caranya kita buang masalah kita? Terus diganti dengan yang baru. Ternyata nggak semudah itu kan, Pak? Caranya Bapak Ibu diaduk. Aduk sampai selesai, sampai capek.
Setelah itu letakkan. Tinggal. Apa yang terjadi di sini? Mengendap kan? Lama-lama bening sendiri kan? Bapak Ibu, itu tangan Tuhan. Tapi tangan Tuhan bekerja setelah tangan kita capek mengerjakannya. Invisible hand. Tapi invisible hand akan bekerja kalau kita sudah ikhtiar 100%. Itu namanya ikhlas. So, gunakan hati lebih banyak daripada otak. Karena hati kita 88%, Pak. Jadi sekarang yang saya lakukan, teman-teman, bahkan ini ya kalau setiap latihan saya ceritakan, apapun yang terjadi dalam hidup saya hadapi dengan hati saya. Otak gunanya mengontrol hati. Kalau hati saya keruh, hati saya udah mulai kemerungsung, udah mulai nggak nyaman, tuh otak saya bilang, Her, hatimu kotor. Kalau nggak sengaja saya ngomongin orang lain gitu, otak saya ngomong, Her, hatimu kotor. Terus gitu. Karena yang saya jaga adalah frekuensinya supaya tetap clear hubungannya dengan Tuhan. Karena ini pemancarnya kita sama Tuhan, Pak. HP kita itu, Pak, sekarang nggak ada antennya, betul nggak? Tapi dulu ada antennya nggak HP itu? Ada. Nah, manusia ini sudah canggih dari dulu, Pak. Jadi nggak ada antennya. Bayangin kalau manusia ada antennya gitu, Pak. Di sini kelap gitu. Antennya manusia itu hati, Bapak Ibu. Makanya anak kecil itu lebih hebat. Makanya saya tulis di buku saya, anak kecil lebih hebat daripada kita dalam hal menarik rezeki. Coba kalau nggak percaya, Pak, ada anak kecil di sana dibuang, terus saya dibuang di sana. Bapak Ibu mau adopsi yang mana? Yang kecil kan pasti. Jangan saya, makannya banyak gitu kan. Itu dia, maka dia menarik. Kenapa? Karena hubungannya dengan yang di atas masih clear. Jadi sebetulnya reborn, besok pagi Bapak Ibu lahir kembali. Kalau perasaannya masih tetap kotor, perasaannya masih tetap prasangka buruk, perasaannya masih tetap nggak seperti bayi yang baru dilahirkan, kita nggak dilahirkan kembali sebetulnya. Padahal kesempatannya baru, waktunya baru, harinya baru. Tapi kalau Bapak Ibu lahir dengan perasaan yang lebih bagus, positif, hatinya positif, insya Allah reborn, kesempatannya baru muncul lagi. Oke? Jadi gunakan hati lebih banyak daripada otak. Karena orang tua kita dulu, Bu, kalau kita mau sekolah pesannya apa? Pak, Bu, sekolah. Pesannya apa coba? Hati-hati di jalan ya, nah, kan gitu ya, Pak? Kata hati diulang 2 kali loh, Pak. Iya, diulang 2 kali, Pak. Tapi kenapa sekarang kita banyakkan pakai otak? Jangan-jangan waktu sekolah, Pak, Bu, sekolah ya. Oke, nah, otak-otak di jalan kan. Itu dia. Nah, biasanya ibu-ibu nih, habis terima duit gitu ya, habis terima pemasukan ditulis tuh, Pak, pemasukan. Gitu kan? Sekian. Terus habis itu nulis apa bawahnya? Pengeluaran. Terus ditulis, Pak, red detail, sampai panjang sampai sana gitu. Di total hasilnya minus. Secara logika, Bapak Ibu, kita nggak bisa hidup sampai akhir bulan. Tapi kenyataannya bisa. Karena kita punya Tuhan. Itu dia bayi, Bapak Ibu. Oke, next, Mas. Pakai hati lebih banyak, Pak. Oke, ini mainan ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu mainan sekarang. Setuju ya? Oke, next. Bapak Ibu pilih mana? Rajin atau malas? Rajin dong. Rajin atau malas? Oke. Ada yang declare-nya rajin. Ada yang declare-nya rajin. Nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak pilihannya benar dulu gitu ya. Maunya kan rajin ya. Manajemen tuh gini loh, Pak. Input, proses, output. Kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, hasilnya. Kalau inputnya jelek, prosesnya bagus, hasilnya masih bisa bagus. Kalau inputnya jelek, prosesnya jelek, hasilnya pasti jelek. Inputnya udah bener, rajin, prosesnya salah, hasilnya salah pasti. Barang bagus kalau diproses salah pasti rusak, betul nggak? Itu tadi, rajin atau malas? Rajin. Rajin atau malas? Rajin. Prosesnya salah, Bapak Ibu. Nah, supaya prosesnya benar, caranya gimana? Ya prosesnya harus benar. Karena ternyata manusia itu nggak harus pinter, Pak. Nggak harus pinter. Ya itu tadi, Tuhan bilang, kalau pinter kadang-kadang bikin kita jadi sombong. Udah dibilang sama Tuhan, kamu kaya bukan karena pinter, karena kekayaan itu domainku. Tuhan bilang begitu kan. Jadi kadang-kadang kalau salah kepintaran sih enggak sih menurut saya. Rajin aja yang penting. Indonesia merdeka juga bukan karena hebat kan, bukan karena banyak peralatannya, tapi hanya karena semangatnya orang-orang pejuangnya. Next, Mas David. Bapak Ibu beli sehat atau sakit?
Sehat atau sakit? Sehat ya? Ada yang merokok di sini? Ada? Bawa merokok? Bawa merokok Pak? Bawa rokok nggak Pak? Bisa pinjam Pak? Untuk cangkem to lah nek kanggo Ini rokok ya, Bapak Ibu tolong perhatikan, saya tidak kampanye rokok. Saya juga tidak anti rokok. Jadi saya bukan orang yang mengkampanyekan rokok, saya juga bukan orang yang anti merokok, gitu Pak ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan aja. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang tua di desa badannya kurus kering? Lebih baik merokok daripada nggak makan. Bahkan rokoknya itu yang ngelinting dewe itu Pak, yang kelobot itu, ya kan, tingwe itu Pak, dan dia tetap sehat. Pernah lihat? Kenapa? Karena belief sistemnya mengatakan bahwa kalau saya nggak ngerokok saya sakit Pak. Dan itu belief system Pak. Jadi kalau Bapak merokok, ini dulu tulisan Pak ya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, bla bla bla, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, kan gitu ya? Jangan percaya Pak. Bapak terus merokok dan percayalah merokok itu sehat. Saya bukan kampanye rokok Pak, saya hanya kepingin beliau yang merokok ini sehat. Nah, tapi buat Bapak Ibu yang tidak merokok, juga nggak usah merokok, tapi percayalah bahwa merokok itu sehat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ngomong rokok itu sakit, Bapak kan, Ibu kan nggak ngerokok nih. Sementara suaminya atau temannya ngerokok, terus jadi perokok pasif kan? Bisa sakit. Karena ngomongnya rokok itu penyakit. Semuanya belief system. Apa yang kita percaya itu terjadi kenyataan. Dan Tuhan bilang, aku sesuai prasangka hambaku. So berprasangka baiklah Pak, even terhadap rokok. Biarin aja, rokok ya silakan, sehat kok, udah sehat gitu aja. Prasangkakan yang baik. Karena kalau Bapak Ibu merasakan yang buruk nih, kalau Ibu pusing deh Bu, Ibu pusing dikit aja gitu, terus Ibu bilang, aduh aku kok pusing ya, apa yang terjadi Bu? Tambah pusing nggak? Iya, tambah pusing. Itu dia. Jadi prasangkakan yang baik-baik, yang benar-benar gitu. Dan Tuhan sudah bilang, ojo su'u, harus selalu berprasangka baik. Sehat atau sakit? Semuanya tergantung pikiran. Next. Ayo Mas. Pilih sukses atau gagal Bapak Ibu? Sukses atau gagal? Siapa yang sudah sukses? Siapa yang sudah sukses? Oh, pura-pura gagal. Ayo, pura-pura gagal. Udah sukses aja Pak. Sukses itu Bapak Ibu bukan berarti siapa yang tadi pagi sukses mandi. Nah itu dia. Sesimpel itu. Jadi sukses itu Bapak Ibu, Anda melakukan hal-hal benar tiap hari. Apa yang harus dilakukan? Masuk ke kantor nggak terlambat, sukses. Sampai kantor selamat nggak kecelakaan, sukses. Gitu mikirnya. Sehingga yang keluar dari mulut kita tiap hari, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gitu terus. Tapi kadang-kadang kan yang keluar nggak begitu Pak. Berangkat tuh macet Rek. Surabaya Pak ya. Oke. Mas David tolong balik ke yang next dulu deh, next dulu. Karena waktunya tinggal berapa ini? Masih lama Pak. Masih lama. Oke. Bapak Ibu kalau milih yang atas itu ternyata positive side. Itu perlu perjuangan, perlu kerja keras, perlu kesabaran dan sesuai hukum alam. Karena segala sesuatu yang baik harus diperjuangkan. Setuju Bapak Ibu? Nah, dan itu karena dia naik itu ada effortnya, ada usaha yang cukup keras. Makanya kita dibilang kalau mau sukses kerja keras dong, kan gitu ya. Nah tapi kalau ke bawah negatif saja, tanpa perjuangan, tanpa kerja keras, tanpa kesabaran dan sesuai dengan hukum alam, maka kita akan jadi gagal. Tapi menurut Bapak Ibu, atau gini deh, Mas, maju Mas. Ayo, sampein aja. Enggak, sampein aja. Mas siapa namanya Mas? Wahyu. Mas Wahyu, monggo Mas Wahyu. Dipegang. Teman-teman ini hanya permainan. Gitu ya, ini hanya permainan. Kita proyeksikan Mas Wahyu ini dalam 24 bulan ke depan. Amit-amit jabang bayi Mas ya. 24 bulan ke depan, beliau akan menjadi orang gagal segagal-gagalnya. Tersun. Loh, kan kita bilang kita proyeksikan ini kan permainan, terus saya udah ketok ini tadi. Ya, contoh aja Mas ya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk goal target gagal tadi tercapai? Do nothing. Malas-malasan gitu ya. Ya karena do nothing itu doing nothing is doing something loh sebetulnya. Ya kan? Malas-malasan artinya kan gitu ya. Berarti nggak ngapa-ngapain Mas. Iya. Termasuk nggak mandi kan? Ya mandi Pak. Loh kan mau gagal kita.
gagalnya misalnya dikasih tugas Pak Ros nggak saya lakukan. No, ini gagal segagal-gagalnya pokoknya. Wes iki pokoknya gagal segagal-gagalnya Mas. Pokoknya delosor sampai elek wis gitu ya misalnya. Contohnya kan berarti nggak mandi nih. Ya. Boleh iya Pak. Saya mau nanya sampean. Nggak mandi 2 hari. Tahan nggak? Nggak tahan. Loh, targetnya 2 tahun loh. Nah perhatikan teman-teman. Nggak mandi 2 hari aja nggak tahan. Artinya nggak mandi 2 hari aja perlu kerja keras kan? Untuk tidak mandi 2 hari. Artinya kalau nggak mandi selama 2 tahun juga perlu kerja keras kan? So kalau untuk gagal perlu kerja keras, untuk sukses perlu kerja keras, kenapa nggak pilih kerja keras untuk jadi sukses? Thank you. Silakan. Untuk jadi gagal ternyata perlu kerja keras. Perlu. Itu yang kita kadang-kadang nggak sadar Pak. Sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Standar Pak, standar itu. Motivasinya Bapak tahun berapa itu Pak, standar? Tertundane suwi. Bercanda Pak. Tertundane suwi. Iya, tapi menurut saya begitu Pak. Kalau mau kerja keras ya mending kerja keras buat sukses. Karena ketika kita lemah sama diri kita, Bapak Ibu, hidup kita akan keras. Tapi kalau kita keras sama diri kita, hidup kita akan lunak nanti, pasti. Tapi kalau kita males-malesan, apalagi masih muda-muda gitu, males-malesan gitu, udah deh. Tapi ada lagi di buku saya baca lucu juga itu Pak. Jadi ada seorang bapak gitu, jalan di sawah, terus dia ada anak muda, tidur baring-baringan leha-leha di balai-balai gitu. Ditanya sama Pak, kamu masih muda kok males-malesan gini sih, kok nyantai aja hidupmu? Ya, terus emangnya saya harus apa? Ya kamu harus kerja keras biar kamu bisa punya duit banyak. Nah kalau saya udah punya duit banyak, terus saya harus ngapain Pak? Ya biar kamu bisa nyantai. Terus dia bilang Pak, terus ngapain saya kerja kamu? Sekarang saya nyantai udah bisa, dia bilang gitu. Gak usah kerjakan, saya udah nyantai kok, dia bilang gitu. Ya tapi nyantainya kan pasti beda gitu ya. Oke, next. Ini rumus sukses Pak. Ini yang saya dapatkan dari guru saya nih. Sukses itu 95% sikap, 5% teknik. Ada lagi yang bilang soft skill dan hard skill. Ada lagi yang bilang EQ, IQ, EQ, dan SQ. EQ apa Pak? Emotional quotient. IQ? EQ? Adversity quotient atau daya juang, daya tahan, gitu ya. SQ? Spiritual. Kalau ini Daniel Goleman, kalau ini Alfred Binet. Dia orang Prancis Pak. Alfred, tulisannya Alfred Binet tapi bacanya Alfred Binet. Kan agak sengau-sengau gitu ya kalau Prancis itu ya. Bapak Ibu? Madong Laguze Mas. Bisanya labedu. Bisanya labedu. Ada EQ, ada SQ. Tapi kalau guru saya ngajarin saya Pak, sukses itu A kali B kali C kali D. A-nya ini adalah alat, B-nya ini bekerja, C-nya ini adalah cita-cita, D-nya ini adalah doa. Dan kenapa dikali? Karena kalau ini ditambah, kita pilih salah satu aja, pasti ada hasil. Tapi kalau dikali, katakanlah ini 1, ini 1, ini 1, ini 0, hasilnya pasti 0. Nggak bisa. Kerja tanpa berdoa, itu sombong. Berdoa tanpa bekerja, itu omong kosong. Jadi dua-duanya ora et labora. Pernah dengar istilah itu Pak? Ora et labora? Apa itu ora et labora? Ada yang bilang bekerja dan berdoa. Ada yang bilang belajar dan berdoa. Ora et labora itu berdoa dan bekerja. Doanya duluan Pak. Doanya duluan. Kata-kata itu unik loh Bapak Ibu. Kata-kata itu lucu tapi benar. Contohnya ya. Tadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya Pak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku gitu ya. Sampai hari ini masih ada darah tumpah nggak di Indonesia? Ada, karena datanya itu. Dulu lagunya nggak gitu. Indonesia tanah airku, tanah subur dan makmur. Indonesia tanah airku, tanah kaya dan mulia. Gitu dulu. Nggak tahu siapa yang ngerubah itu. Tapi itu benar. Mulutmu doamu. Kenal sama Nia dan Niati? Kenal apa tahu Pak? Tahu aja sok kenal Bapak. Kenal itu kan kalau kita tahu dia tahu kita, itu kenal namanya Pak ya.
Itu nyanyi loh Pak. Pulangkan saja aku pada ibuku. Nasibnya? Pulang. Iya benar. Tapi itu bukannya dari niat. Oh siapa Mbak? Hah? Oh iya Betaria Sonata. Iya Betaria. Kalau gelas-gelas kaca? Ah itu niati. Luar biasa. Tapi beta juga dipulangkan. Ini saya ngerasa kayak ujian skripsi Pak. Lagi kumpri saya. Ya itu. Terus kita ada lagu juga. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Gitu kan lagunya dulu. Sekarang begitu. Makanya sekarang lagu-lagunya udah mulai beda tuh, coklat itu kan. Kibarkan, kibarkan gitu. Lagunya udah mulai begitu-begitu semua Pak harusnya. Karena mulutmu doamu itu betul Pak. Dan hati-hati dengan menggunakan kata-kata Pak. Karena ternyata dalam satu hari satu malam itu kita bicara 80.000 kata, 75 sampai 80.000 kata itu negative sentence. Nah, kita harus ngerti cara kerja otak Bapak Ibu. Nih, saya mau nanya nih sama Bapak Ibu ya. Tolong dijawab ya. Ini tadi kan kita udah belajar tentang berpikir positif. Saya mau nanya sekarang. Bapak Ibu pilih mana? 1. Saya mau kaya. Atau saya tidak mau miskin. Tidak mau miskin. Oke, yang pilih saya tidak mau miskin tolong angkat tangan. Yang pilih saya mau kaya tolong angkat tangan. Yang tidak mau angkat tangan setiap saya minta angkat tangan, angkat tangan. Gak ngacung milih opo Pak sampean Pak? Bingung ya? Monggo Pak, selamat datang Pak. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Sebetulnya kedua kata itu tampaknya sama ya. Kelihatannya sama, tapi hasilnya ternyata beda loh. Hasilnya beda. Mulut kita mengucapkan segala sesuatu itu Tuhan bilang mulutmu doamu. Berprasangkalah baik, kan gitu ya. Artinya apa? Sebetulnya kata-kata kita itu perasaan dan pikirannya harus relate supaya benar. Kalau tadi kita bilang saya mau kaya sama saya tidak mau miskin, terlihat sama. Tapi tolong perhatikan. Fokus kalimatnya apa nih ya? Saya mau kaya. Fokus kalimatnya apa? Atau gini deh, saya mau kaya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Kaya ya. Kalau saya tidak mau miskin, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Tidak mau ya. Sekarang Ibu tidak mau bayangin. Sekarang dengerin. Ada kata-kata tidak, ada kata-kata jangan. Otak kita meresponnya iya. Ibu perhatikan saya. Ibu perhatikan saya. Jangan bayangkan saya pakai baju badut. Hidung saya merah. Kenapa Ibu ketawa? Ibu membayangkan toh? Saya bilang jangan. Maka otaknya bilang iya. Anak kecil nih Bu. Kenapa Bu? Enggak, itu alami cara kerja otak Ibu. Anak kecil nih, jangan nakal ya. Apa yang terjadi? Nakal. Karena kita mengucapkan kita nggak mau. Ngomongnya gini, nak yang baik ya, nak yang sopan. Tapi Angga bilang jangan sampai saya pada cewek. Itu enggak cinta itu cewek. Itu nasib. Silakan Pak. Kita sebenarnya kan Dan saya Bu. Kita itu sebenarnya nggak perlu kaya, sebenarnya cuma perlu cukup. Iya. Betul. Saya setuju. Saya setuju. Cukupnya relatif kan gitu ya. Tapi saya setuju. Tapi pertanyaannya begini loh Pak. Itu kan apa yang beliau pikirkan. Dan apa yang beliau pikirkan benar buat dia, belum tentu benar buat yang lain gitu ya. Tapi kata Tuhan bagaimana? Pertanyaannya sekarang gini Mbak. Apakah Tuhan melarang kita jadi kaya? Tidak. Apakah bahkan Tuhan menyuruh kita kaya? Tuhan tuh menyuruh kita kaya loh. Terus kenapa kita milih cukup? ya cukup kalau misalnya kita pengen apa keluar negeri. Jalan-jalan.
Iya tahu Bu saya. Kan biar rame aja kita. Kalau saya nggak gini kan nggak ketawa. Ngantuk semua nanti pelatihannya. Tuhan itu menyuruh kita kaya Bapak Ibu. Kalau nggak percaya itu ada ayatnya. Kalau dengar adzan Jumat, segeralah ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Setelah itu bertebaranlah seluruh muka buminya Allah untuk mendapatkan rezekinya Allah. Satu. Terus dia bilang gini, berjuanglah dengan harta dan nyawa. Hartanya dulu Pak, bukan nyawanya. Berarti kita disuruh kaya sebetulnya. Karena kalau kita kaya, sedekahnya banyak. Jadi nggak ada salahnya jadi kaya, cukup pun nggak ada salahnya gitu loh. Karena ternyata kalau kita belajar kecerdasan keuangan, Bapak Ibu, Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, betul nggak? Ada laki, ada panas, ada siang, ada kaya, ada, nggak ada. Tuhan menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi ada kaya dan ada cukup, nggak ada miskin. Yang bilang miskin siapa? Kita sendiri. Itu rumusnya. Jadi kadang-kadang kita udah bener sih sebenarnya, tapi ternyata ada yang, oh iya ternyata begitu ya. Oh iya ternyata, saya aja waktu diajarin ini sama guru saya terkaget-kaget saya. Hidupku kocar-kacir kabeh berarti ya guru, saya bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Iya Bu, karena saya pakai otak. Sejak itu saya berhenti pakai otak. Otakku tak plastikin, tak masukin gudang. Enggak. Otak saya pakai untuk kontrol hati. Jadi kalau mau sedekah, kalau mau apa, nggak pakai otak udah. Ada duit berapa gitu. Tadi pagi Pak saya pijat. Saya itu kecetit di tangan sini. Tadi pagi saya dijemput teman saya, diajak ke Terus di kotaknya itu ngisinya itu sukarela gitu Pak. Cuman tulisannya gini, untuk Pak Ali, untuk tukang pijatnya gitu. Saya tuh mikir gini Bu. Lawang saya ini pijat kemana-mana nggak sembuh kan gitu ya. Meskipun udah enak tangan saya. Ya udah nggak apa-apa lah, mau seikhlasnya aja kan gitu bayangan saya Bu ya. Udah seikhlasnya aja gitu. Saya cari duit Pak. Itu tadi. Kalau ikhlas kan pasti dikit ya. Saya cari duit di dompet saya itu Pak. Iya. Ada 10.000 Pak sama 2.000-an. Oh itu sebelum pijat itu tak siapin Pak. Tak untel-untel gitu, tak bungkus sama 10.000-nya. Biar kelihatan banyak kan gitu ya. Dalam hati saya nanti kalau saya pijat ini tak kasih ini deh gitu. Dan ternyata ketika saya dipijat Pak, itu saya merasakan hal-hal yang tiba-tiba sakitnya hilang aja gitu. Betul Pak, jadi dipukul ini sakit ya? Iya. Ini sakit ya? Iya. Dipegang itu sakit semua Pak. Sebentar ya, saya ambil. Dipegang gini Pak. Digituin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alamat pijatnya di Pak Ali pijat Sarah Pak di Karangplosos itu. Ada itu. Ada di itu Pak. Di Google ada itu Pak. Karangplosos Ali. Gitu Pak. Terus saya langsung ingat, terus saya langsung merasa gini, ini Bapak ini baik banget gitu ya. Terus saya itu mau ngambil duit yang itu tadi, saya merasa gini, pura-pura miskin kamu. Ayo, pura-pura miskin. Akhirnya saya ambil yang 100.000 Pak, tak bayar masukkan kotak itu. Terus saya pulang. Kenapa? Ya, Soekarno Bu. Terus saya pulang, kan saya dijemput teman saya itu Pak. Di jalan dia bilang gitu. Aku juga enak akhirnya. Tak kasih 50 tadi. Mikir gitu dia. Terus saya mikir, berarti aku kakean gitu kan. Pikiran saya kan gitu lagi Pak. Itu manusia kan gitu. Terus saya bilang, kamu loh, sakitmu disembuhkan kok masih ngitung-ngitung kayak begitu. Itu kalau pakai otak. Udah makanya jangan pakai otak. Pakai hati. Orang tua kita bilang hati-hati. Agim bilang jagalah hati. Rasulullah mau diangkat jadi nabi yang dicuci hatinya, bukan otaknya. Lah kita masih pakai otak. Semua dirasionalisasi. Gak bisa Pak. Gak bisa. Doanya dulukan. Doanya didulukan. Nomor 1 utama. Next Mas. Ayo Mas, next Mas. Nah, kalau Bapak Ibu mau sukses harus ada alatnya. Ini kan Bapak Ibu sekarang bekerja di UNER ya. Nah itu adalah alat yang Bapak Ibu gunakan untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai impian-impian Bapak Ibu, untuk mewujudkan semua cita-cita. Dan alatnya harus digunakan dengan cara yang benar Pak. Dari sini ke Surabaya tanpa alat bisa nggak? Jalan kaki? Loh, jalan kaki bisa tapi bukan. Tapi kalau naik bis lebih cepat, lebih efektif kan gitu ya. Nanti Ibu sering kemacetan dulu. Hati-hati. Ibu pernah nggak ke mall cari parkiran sulit? Saya dapat tempat parkir terbaik. Ibu bilang begitu. Terus ucapkan itu. Itu data. Nanti akan terwujud. Saya punya cerita Pak. Ini kisah nyata. Saya ngajar di Yogyakarta. Terus setiap kali saya ngajar di Yogyakarta, saya pulang tuh pesawat malam. Pesawat malam yang saya gunakan waktu itu Sriwijaya. Dan buat saya Sriwijaya itu sering sekali delay.
Gitu Pak. Nah, saya itu kalau dari airport ke Malang, saya lebih senang naik Damri daripada naik travel. Karena kalau Damri itu kan luas, longgar gitu ya, travel kan pet-petan gitu Pak. Saya lebih senang naik bis, karena di Malang rumah saya raya, dekat sekali sama terminal Arjosari. Saya tinggal gojek sebentar nyampe gitu loh. Saya bilang gini Pak pada saat mau berangkat, ya Allah, semoga nggak delay, saya bilang gitu. Supaya kalau saya nggak delay, saya bisa landing, saya masih ngejar Damri. Itu pesawat malam Pak, Damri jam 11 paling malam. Kalau pesawat saya sekitar jam setengah 9, kalau setengah 9 itu terlambat, pasti saya nggak ngejar Damri. Itu udah, otak saya udah rumusnya udah begitu. Tapi saya bilang aja, ya Allah semoga kalau nggak delay, pasti dia nggak terlambat. Saya bilang, ya Allah semoga nggak delay. Saya bilang gitu. Tapi langsung saya tambahin lagi, kalau delay, berarti plannya berikutnya saya naik travel. Saya bilang gitu Pak. Tapi kalau naik travel, ini saya ngomong sama Allah. Ngomong Pak, karena kita tiap hari itu ngomong loh sama Allah. Ngomong aja saya gitu. Tapi kalau, ya Allah, kalau nanti misalnya travelnya nggak Innova, saya nggak mau. Kalau Avanza kan sempit Pak. Saya udah capek kerja, sempit-sempitan nggak mau. Saya mau naik naik Innova. Kalau Innova saya mau, saya bilang gitu. Kalau Innova nggak ada, saya naik taksi. 400.000 kalau taksi sendiri kan gitu ya. Udah deh nggak apa-apa. Terus saya tambahin lagi Pak kata-katanya. Atau yang lebih baik menurutmu jika engkau mengizinkan. Karena itu tadi perspektif saya yang terbatas. Saya bilang gitu. Dan saya selalu berprasangka baik. Bener aja Pak. Ding dung, dipanggil, masuk ke pesawat. Alhamdulillah nggak delay. Duduk Pak saya di pesawat, cekrek-cekrek, tulis semua. Terus tiba-tiba pilotnya ngomong, mohon maaf para penumpang yang terhormat, kami baru dapat kabar dari tower, kita diminta untuk berhenti 30 menit di dalam pesawat. Karena itu kan lapangan udaranya milik Auri Pak. Jadi dipakai mendarat pesawat tempur. Kita disuruh diem dulu di situ. Otak saya langsung bilang, terlambat, delay ini berarti gitu. Bener aja Pak, terbang, begitu landing, saya turun, Damrinya jalan Pak. Damri jalan. Damri udah nggak dapat saya, gitu kan? Nah singkat cerita Bapak Ibu, saya cari travel. Travel Mas, Malang. Ya, Mas mobilnya apa? Saya bilang gitu. Avanza Mas, ada Innova nggak? Nggak ada Mas. Terus tiba-tiba ada orang, apa Mas? Innova? Ayo Mas ada. Ditarik Pak saya, ayo. Saya seneng dong. Begitu sampai parkiran Pak, ini Pas mobilnya. Saya liatin, saya panggil orangnya, Mas, ini lo bacaan. Ini tulisnya Avanza. Saya bilang gitu. Masih dibohongin saya. Tapi saya nggak marah, saya ikhlasin aja. Berarti plan berikutnya kan, saya naik taksi, gitu. Udah, saya jalan aja Pak naik taksi. Tiba-tiba sebelum saya keluar dari parkiran, ada orang nyamperin saya. Mas mau kemana? Ke Malang Pak. Bareng saya aja, dia bilang gitu. Mobil sampean apa? Saya bilang gitu. Ini, dia bilang gitu. Saya toleh Pak mobilnya. Berapa? Saya bilang gitu. Tadi berapa itu? 90. Sama Mas 90, dia bilang gitu. Dibuka Pak, pintunya buka sendiri. Sret, gitu. Alphard mobilnya. Kan saya bilang, atau yang lebih baik menurutmu jika engkau mengizinkan. Karena ini perspektif saya terbatas. Naiklah saya Pak di situ. Duduk di depannya sudah ada cewek, udah ada penumpang lain. Mau kemana Mbak? Saya bilang gitu. Ke Batu Pak. Bapak kena berapa? Ke Malang Pak. Mbak kena berapa? 110, dia bilang gitu. Mas kena berapa? Sama, saya bilang gitu aja. Daripada dia kan gitu perasaan gitu ya. Nah tapi dia rumahnya jauh Pak. Lah kok delala saya diantar duluan. Perhatikan Bapak Ibu. Rumusnya itu 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. 1 itu Tuhan yang Maha Esa, 0-nya itu manusia yang ikhlas. Hasilnya tak terhingga. Gak bisa dipikir. Masalahnya kita lebih sering membagi 1 dengan otak kita, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan jabatan, dengan uang, dengan segala macam. Hasilnya pasti lebih kecil daripada 1. Hidup itu pakai hati Pak. Apapun yang terjadi, ikhlas, manut. Dan ketika 1 manunggaling kawula Gusti, 1 bergabung dengan 1 menjadi 1. Di dalam diri manusia terdapat sifat-sifatku, Maha mencipta, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengasihi, Maha mencukupi. Itu juga kita bisa jadi seperti itu. Kita bukan Tuhan, tetap terbatas. Tapi semuanya seizin Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan semuanya, karena Tuhan kun fayakun. Betul kan Pak? Tapi kun fayakunnya Tuhan itu tergantung prasangka hambaku. Jadi yang membatasi kita bukan Tuhan, diri kita sendiri. Dengan pikiran-pikiran negatif. Dengan perasaan-perasaan gak ikhlas. Bayi nggak pernah Pak. Bayi ketika pertama kali dilahirkan, jalan makannya kan cuma tali pusar ya? Betul nggak Bu? Dipotong ya waktu itu Mas? Saya nggak ingat. Ya tapi dipotong dong. Sekarang kan nggak ada nih.
Nggak ada. Ya kalau nggak dipotong kan beliau kemana-mana kewer-kewer ya bawa tali pusar. Kan Kasihan ibunya juga. kan dipotong ya mas ya? Nggak marah kan? Enggak. Padahal itu satu-satunya jalan makan loh bu. Betul nggak? Kenapa? Karena bayi itu positive thinking. Dipotong satu jalan makannya dia sudah tahu ada 2 air susu ibu yang nungguin dia. Sudah disiapin sama Tuhan. Dan dia nggak protes. Someday bapak ibu ini kan kerja di FE UNER ya. Someday pensiun kan? Betul nggak? Berarti dipotong dong jalan makannya dari UNER. Iya kan? Lah kalau stres? Sekarang saya disediain 2 susu ibu ya protes. Masa cuma 2 pak? Itulah. Jadi ketika bayi itu pak, bayi baru dilahirkan itu luar biasa ya bayi. Yang kedua bapak ibu, bayi bisanya apa? Bayi bisanya nangis ya. Bapak ibu pernah lihat bayi nangis gak profesional gitu? Nangisnya rasa-rasa gitu pernah lihat? Nggak pernah, kapanpun, dimanapun, jam berapapun dia nangis, betul nggak? Dan rata-rata nangisnya jam 2 malam kan? Kenapa dia nangis jam 2 malam? Hah? Lapar? Saya dulu juga mikir gitu pak. Jam 2 malam, lapar, ngompol gitu kan pikiran saya. Guru saya bilang gini, bayimu tahu, sepertiga malam terakhir itu malaikatnya turun. Kaget saya pak. Oh iya yo, bayiku bangun, bapak yang ngorok. Saya bilang, iya. Itu bayi pak ketika masih kecil. Tapi ketika menjadi dewasa, seusia Anda dan saya, ketika semua kita bisa melakukan banyak hal, kita sudah bisa melakukan banyak hal, nggak cuma menangis pak, karena tubuh kita sudah sempurna, kita lebih sering tidak profesional, kebanyakan menunda, males-malesan, meremehkan. Tuh settingannya diganti lagi kan, positive action jadi negative action. Yang ketiga, bayi itu siapapun bapaknya, siapapun ibunya, ikhlas nggak pak? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas anak saya nggak mau saya jadi bapaknya kan? Mau Gusti Allah cok sing iku elek, iku lho. Sing duwe pamrih, sing iku sugih. Kan begitu pasti pak. Tapi mostly kita ini punya orang tua yang kita punya seperti sekarang ini, kita tetap happy kan pak? Tetap bersyukur kan? Nah bapak ibu dikasih orang tua baik seperti itu bilang apa? Alhamdulillah. Terus kemudian bapak ibu tumbuh berkembang, dikasih kesehatan yang baik bilang. Terus dikasih pendidikan baik bilang, dikasih pekerjaan baik bilang, dikasih pasangan baik bilang, dikasih anak-anak yang baik bilang, dikasih rezeki yang baik bilang, ditipu 100.000 bilang, diomongin orang bilang, kesandung bilang, dicopet bilang, diomongin orang bilang. Oh, gombal. Mestinya iya. Tapi jujur aja kita berubah. Berubah. Dicuri 100.000 aja Ngumpat-ngumpat. kesandung aja marah-marah. Itu saya kalau ngajarin anak saya bapak ibu tentang ini, itu bahkan sampai sekarang itu masih kecil itu saya ngomong semuanya harus alhamdulillah nak, saya bilang gitu. Rumah itu ada rolling door-nya pak. Saya buka rolling door separuh masihan gitu. Saya jalan pak, kesandung ya, dar gitu. Wah kesakitan. Anak saya ngeliatin saya, alhamdulillah ya pak, dia bilang gitu. Ya kayak jengkel sebetulnya pak. Tapi otak saya bilang gini, kadang-kadang Tuhan menghentikan kita sejenak supaya kita nggak kena kecelakaan yang lebih gede di depan sana. Tapi kalau kita udah ngomel duluan bapak ibu, yang itu nggak kelihatan semuanya. Positive thinking, positive action, positive feeling, reborn. Ini rumusnya bapak ibu. Ada yang mau ini? Udah. Itu kalau mau hubungin Mas David ya. Itu harganya cuma 100.000 kalau Bapak Ibu mau. Tapi yang ini gratis. Ada yang mau? Ini. Nih, mau Mas? Ini. Ada yang mau? Pak, gratis loh ini. Ini. Mas, ada ini? Ini loh. Loh ini loh. Ini loh. Iya dong. Pak, ini gratis loh. Ini penulisnya Heru Tomo, saya kenal baik ini. Ini Mas. Oh. Loh, ini loh Mas. Loh iya ini loh. Mas, nggak mau Mas? Ini loh. Ini loh. Yang ini gratis yang ini. Itu di sana banyak tapi bayar. Kalau ini gratis. Ayo, mau? Loh. Mas jadi nggak mau? Departemen. Loh enggak, departemen ya. Ini buat pribadi kok. Mau nggak? Ini loh.
Ini nggak mau bener. Loh, Mas Jayadi mau? No, mau nggak nih? Ini saya taruh sini, Mas. Terima Pak. Kita pegang. Loh iya. Oke. Ya, Mas Jayadi. Teman-teman, tadi saya bukan mau mempermainkan sebetulnya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa rezeki itu di tangan Tuhan. Betul kan? Loh, iya saya sadar juga. Rezeki itu di tangan Tuhan. Setuju nggak? Tapi Tuhan kasih kita tangan buat ngambil. Kalau cuma nggak mau action, nggak bisa. Kurang action enggak? Kurang diri tadi. Kalau saya apa jadi ambil sudah. Agar itu kok naik satu. Mas Jayadi, buku itu harganya 100.000. Artinya kan Mas Jayadi yang terima. Dan sudah ditulis di Lauh Mahfud bahwa buku itu menjadi miliknya Mas Jayadi. Saya nggak tahu Pak, saya bawa buku itu dari Malang, saya nggak tahu bahwa ini akan jadi milik beliau. Kan gitu ya, saya hanya akan bilang gini, ini nanti tak kasih peserta. Saya nggak tahu siapapun orangnya, gitu kan? Tapi ternyata sekarang milik beliau. Nah, Mas Jayadi kalau udah terima rezeki bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. No. Saya pinjam ya. Saya pinjam. Ini memang harganya 100.000 Mas buku ini. Nah, teman-teman, berarti Mas Jayadi terima rezeki senilai 100.000. Nah, dari setiap rupiah yang kita terima ada 2,5% haknya orang miskin, Mas. Kalau dari 100.000 berarti cuma 2.500. Nah, nanti tolong Mas Jayadi kasihkan orang lain minimal 2.500. Jangan kasih saya. Saya cukup terhormat untuk terima 2.500-nya. Saya kasih honornya pelatihan aja, Pak ya. No, tapi maksud saya kasihkan Mas 2.500. Jangan sampai hanya orang miskin pun masih kita tahan. Karena begini teman-teman, orang yang sulit memberi pasti sulit menerima. Coba kalau apalagi dompetnya dijahit tadi, pasti sulit memberi kan? Pasti nggak akan bisa menerima. Coba sekarang duduknya santai, relax duduknya santai ya. Ikutin saya teman-teman ya. Hirup, tahan, hirup, jangan dihembuskan. Tahan, hirup, tahan, hirup. Bisa nggak? Nggak bisa. Coba hirup, hembus. Hirup, hembus. Tangannya ke depan. Hirup, hembus. Ikutin saya ya. Hirup, hembus. Ikutin. Terima. Lagi. Terima. Lagi Pak. Terima. Lagi. Terima. Tuh. Kalau nggak pingin sesak napas, hirup, hembus. Nggak pingin sesak rezeki, terima kasih. Terima kasih itu bukan sekedar ucapan terima kasih. Ada maknanya itu Pak. Sudah terima, waktunya kita kasih. Saya kira terima kasih. Kasih itu terima. Terima kasih lagi. Kasih lagi. Kasihku maksudnya. Iya. Kata-kata itu luar biasa. Take and give. Pernah dengar itu? Kita harus take and give dong. Ternyata salah rumus itu Bapak Ibu. Bukan Bu. Take and run, Pak. Take and run. Nah itu manusia itu ada 3 tipe Mas. Manusia itu ada 3 tipe. Take and run. Tipe pertama taker. Taker tuh kalau ketemu orang lain mikirnya gini, aku bisa jopo apa nih yo. Apalagi kalau run, copet malian ya. Take and run. Itu manusia Bapak Ibu. Tipe pertama taker. Kalau saya ketemu orang, saya bisa dapat apa. Yang kedua tipe trader. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat sama kamu. Itu trader, pedagang. Tapi yang paling bagus itu tipe investor. Selalu berbuat baik. Karena yang balas Tuhan. Dia tahu itu. Investor. Para petani itu investor bukan? Investor. Dia tetap nanam. Panen apa nggak panen dia nggak tahu kan Pak? Tapi dia tetap. Bisa jadi Bu. Iya betul. Karena selalu miskin. Indonesia itu selalu miskin. Iya. Long way to go. Saya bisa ada cerita tentang itu tapi panjang Bu. Next time aja ya kalau kita ketemu waktunya udah.
Dosennya lebih miskin ya. Dosen pertaniannya lebih miskin. Bukan yang petani ya, punya tanam, punya tambak ya. Masa sih Pak? Boleh nggak kalau sekarang kita sama-sama prasangkakan dosen itu sekarang kaya raya gitu? Boleh nggak Bu? Gitu mikirnya. Jadi semuanya kaya, semuanya sehat, semuanya sukses gitu bisa? Nah, cara paling gampang Bapak Ibu, cara paling gampang untuk bisa sukses itu gini loh Pak. Untuk bisa selalu berpikir positif. Kalau kita ketemu orang lain, langsung doakan dia. Begitu ketemu, moga-moga dia sehat, moga-moga dia sukses, moga-moga dia kaya. Gitu Pak. Nah ternyata Tuhan bilang gini, ketika engkau berdoa untuk orang lain dan orang itu nggak ngerti kita doain, malaikat akan mengaminkan doa yang sama untukmu. Tapi masanya ketemu uang, ngapusi tong marah tuh. Ngomong-ngomong malaikat, amin. Kita yang marah. Jadi rule-nya itu udah jelas sebetulnya, aturan-aturannya simple banget gitu. Jadi sulit karena kita bikin sulit. Termasuk take and give tadi Pak. Take and give, terus ketemunya tadi apa Ibu bilang? Kalau bukan take and give berarti? Give and, apa Bu tadi? Sebetulnya ternyata rumusnya gini Bu. Give and receive. Karena kalau take, itu berarti mengambil. Lah ngambil itu belum tentu yang punya mau ngasih kan? Tapi kalau receive, menerima. Tuh, kata-kata itu begitu Pak. Sama dengan tadi, nak yang baik ya, nak yang sopan. Ojo nakal yo, nakal. Mas saya mau keluar kota, ya saya titip rumah saya. Ini kuncinya. Semua ruangan Anda boleh masuk, tapi pintu itu jangan dibuka ya. Tak tinggal pergi Pak. Apa yang dilakukan? Dibuka. Tak tinggal rumah ya Pak. Itu dia. Simple Pak sebetulnya. Simple banget, kata-kata itu simple. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, benar, pasti benar buat Bapak Ibu. Tapi tolong selaraskan dengan hukum alam. Selaraskan aja. Kalau hati nurani kita nggak nyaman, pasti ada yang nggak beres. Karena suara Tuhan, G-spot, itu ada di dalam hati kita. G-spot, God spot, titik, Tuhan. Hati nurani. Mau berbuat jahat, pasti teriak Pak dulu. Masih ingat waktu kecil ngambil duit di dompet orang tua? Sama Tuhan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Harusnya saya pulang naik Innova aja saya dapat Alphard. Dan masih banyak hal-hal lain yang saya alami Pak setelah itu. Keajaiban-keajaiban yang terjadi. Rumusnya cuma satu Pak. Prasangkanya baik, berpikir positif, bertindak positif, berasa positif. Itu saja Bapak Ibu. Waktu saya sudah habis. Sudah ya Mas? Sambut. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya, ada yang tersinggung dengan ucapan-ucapan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, ngapunten. Pak, ngapunten. Mas Jadi, Pak, maaf ya. Maaf ya Pak. Ibu, Ibu. Pak, ngapunten. Mas. Alhamdulillah. Sorry ya. Santai ya Pak. Thank you. Terima kasih ya, Ibu. Nggih. Bu, matur suwun. Nggih, matur suwun, Mbak. Tanda tangan. Oh, boleh. Boleh, Bu. Di depan ya, Bu ya. Nggih. Buat anak saya. Oh, buat siapa, Bu? Anak saya. Namanya? Muhammad Raihan Nabiha. M. Raihan.